Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Pembelajaran hari ini kita akan absensi dulu kehadirannya. Nomor 1 yang disebut berarti bilang Adil, ya. Adila Ajis Maulana, Abdul Hamid, Agus Setiawan, Ispen, Apriliani, Asep Nurfala, Bunga, Karisa, Citra Amelia, Dela Rahim Putri, Des Ahmi, Widianti, Ika, Desya, Neng Baginda, Mama, ada, Marsha, ada, Angga, dan Rahina, Jessica, Ridwan, Saiful Ismail, Sakila, Seri, Silva, Siti Nurwaila, Siti Nurwaila, Siti Nur Selfie. Karena pembelajarannya materinya masih melanjutkan yang kemarin, jadi ada kelompok yang belum presentasi untuk hari ini. Materinya masih tetap instalasi komputer, ya. Cuma di sini ada pembagian kelompok kan, ya, sudah dibagikan kelompoknya. Di sini kalian bisa lihat kelompok yang dulu. Nah, di sini kan tujuan pembelajaran dulu, ya. Yang pertama adalah memahami pengertian dari jaringan komputer. Yang kedua, memahami langkah-langkah instalasi jaringan komputer. Yang ketiganya, memahami dan menerapkan instalasi jaringan komputer. Yang selanjutnya, memahami dan menerapkan pengamatan IP pada jaringan komputer. Selanjutnya, melakukan konfigurasi pengamatan IP pada jaringan komputer. Nah, materi yang ini karena materinya belum selesai, ada perkelompokan yang belum dilaksanakan dari kelompok 1 dan kelompok 4, ya, sama kelompok 6. Berarti hari ini yang belum presentasi akan presentasikan hari ini, dan setelah presentasinya ada pertanyaan dari setiap kelompok, ya. Oke, kita lanjut aja untuk presentasi karena materinya sudah kalian buat, udah dikirim ke Bapak materinya tentang presentasinya, PowerPoint-nya. Yang di sini berarti tinggal satu orang lagi yang belum kirim, berarti kelompok 6, ya. Ini kelompok berarti sekarang kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya, ya. Nah, ini tugas kelompoknya, silakan. Di sini siapa kelompoknya? Dela Rahim Putri, silakan di depan dulu. Dela, Apriliana, Adila. Jadi pas presentasinya nanti kalian yang di gerak-gerak di sini aja, ya. Jadi tinggal baca. Nah, kesini aja, ya. Kesini. Kalian geser. Ini apa geser itu, Bapak? Oke, jadi tinggal baca aja di sini, nggak usah lihat. Nanti digerak-gerak di orang di sana, baca di sini, silakan. Dipresentasikan, silakan buka presentasinya. Yang lainnya, di semua Adila. Jadi
gantian untuk menjelaskannya. Nah, di sini ada orang. Nah, ini. Halo. Jadi dijelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami kelompok 1 memulai presentasi dengan kata-kata dengan cerita yang akan berbicara. Seperti hati yang setu saat akan bersua. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa terkena, hanya sekedar menggaya data, tetapi juga memberikan makna karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati yang lebih mudah terasa. Perkenalkan, nama saya Mas Dina Gita, selaku moderator untuk kelompok 1 bersama rekan sekelompok saya adalah Feby Putri, Pujianti, Apriliana, dan Adil Maulana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konsep dasar jaringan komputer yang akan disampaikan oleh Bella. Nilai pertama ada definisi. Definisi jaringan komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sesuai instruksi yang diberikan. Fungsi utama memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Komponen utama pada komputer ada perangkat keras atau hardware, CPU, memori atau RAM, storage, input-output device, dan ada perangkat lunak atau software, sistem operasi atau OS, dan aplikasi. Jaringan komputer LAN, Local Area Network, jaringan dalam area terbatas seperti kantor atau rumah. Dan satu lagi, WAN, Wide Area Network, jaringan luas mencakup beberapa wilayah atau negara, misalnya internet. Data dan informasi. Data informasi entah berupa angka, teks atau simbol. Informasi data yang sudah diolah dalam dan identifikasi atau topologi jaringan. Topologi adalah cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. 3 topologi utama adalah topologi Empat topologi utama adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Manfaat jaringan banyak. Manfaat jaringan komputer, efisiensi kerja, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Itu kan Pak. Kesimpulan dari konsep dasar jaringan adalah peran komputer adalah mempermudah pengolahan data dan meningkatkan efisiensi kerja. Kombinasi hardware dan software adalah membentuk sistem komputer yang mendukung berbagai kegiatan. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, sebenarnya silakan. Bagaimana komputer terhubung dalam jaringan? Bagaimana komputer terhubung dalam jaringan? Jawab. Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan node seperti komputer, router, dan switch menggunakan kabel optik fiber atau sinyal dan kabel. Koneksi ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi serta sumber daya. Bagaimana, Lewe? Pertanyaannya, puas? Puas. Puas. Apa saja penerapan jaringan komputer? Apa saja penerapan jaringan komputer katanya? Ada beberapa jawaban, yaitu sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana membuka peluang bisnis, sebagai gudang informasi, mempercepat pekerjaan, media pembuat konten, saran bagi programmer. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan NAT?
Apa yang dimaksud dengan NAT? Apa yang dimaksud dengan NAT? sebelum mengirim informasi. Mana dari? Saya? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi ya? Kelompok kami berharap materi yang tadi disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, materinya sudah dijelaskan. Materi ini tentang apa tadi? Ada yang tahu tentang topologi jaringan, bagaimana kita membuat sebuah jaringan. Di sini jaringannya ada local area network atau LAN, local area network, ya, jaringan dalam area terbatas atau bisa seperti kantor atau di lab. Selanjutnya ada one with area network atau jaringan luas mencakup beberapa wilayah. Ada sebenarnya sebelum kita praktikum di lab ada aplikasi yang biasa namanya paket Cisco, bagaimana kita membuat sebuah jaringan desain ya. Nah, oke, selanjutnya Bapak akan tampilkan bagaimana membuat desain jaringan local area network ya. Kita buka dulu. Di sini ada aplikasi untuk pembelajaran anak TK, yaitu menggunakan paket tracker namanya Cisco di sini ya. Oke, kita coba dulu buka paket trackernya ini. Bapak juga ngerekam di komputernya di sini ya. Nah ini, kalau kalian ingin belajar sebuah jaringan, sebelum kalian langsung belajar komputer dengan komputernya, ada aplikasi namanya paket Cisco. Di lab bahkan udah diinstal sama Bapak dengan kelas 12 untuk praktik kalian nanti ke depannya. Ya, di sini ada paket tracker. Kita akan membuat sebuah jaringan tadi namanya jaringan local area network. Nah di sini yang pertama yang ini, ya, jaringan yang sederhana. Nah di sini pertama-tama kita akan menyiapkan komputer dulu. Ya, nah, di sini ada device-nya. Ya, device kita lihat dari komputer. Di sini ada PC. Tinggal kalian taruh sini satu, sininya, PC satu. Misalkan jaringannya jaringan sederhana dulu, PC 2. Nah selanjutnya kita menghubungkan ini. Ada alat yang lain, bisa router atau switch. Nah selanjutnya untuk menghubungkan kabel apa tadi? Menggunakan kabel jaringan. Ada di nanti di kelompok 6 kabel jaringannya. Di sini ada kabel jaringan untuk menghubungkan misalkan komputer satu dengan komputer yang dua, atau bisa menggunakan device yang lain. Di sini ada kabelnya ada. Di sini ada kabel strike yang kemarin sudah dijelaskan sama siapa? Kelompok 5. Ya, pengkabelan pernah kelompok 5 kan? Ada strike, ada di sini ada crossover, ada rover, ada fiber optik. Di sini banyak kabelnya. Ada kabel telepon. Nah, di sini kita akan menghubungkan komputer. Kita menggunakan kabel namanya strike. Di sini klik kabelnya. Di sini kita terpilih Ethernet atau si swap untuk menghubungkan kabel dengan kabel lagi. Ini kabelnya tulis di sini, tulis ini. Ini supaya terhubung. Nah ini, karena ini di sini merah, terlihat merah. Kita simulasikan kita punya komputer 2 agar bisa terhubung satu sama lain. Kita harus menggunakan kabel UTP namanya, dan pengkabelnya menggunakan strike. Nah di sini kenapa merah? Karena belum ada alamat komputer di dalam sebuah komputernya. Di komputer ini kita kasih alamat, namanya alamat itu adalah IP address. Ada tentang IP address. Materinya lengkap. Di materi pembelajaran hari ini presentasi kalian ada lengkap. Nah kita isi dulu di sini, double klik di komputernya.
Kita masuk ke konfigurasi. Di sini ada Ethernet atau slot untuk RJ45 dan kabel UTP. Di sini kita kasih IP. Karena kalau komputernya nggak dikasih IP berarti belum ada alamat komputer. Di sini kasih alamat komputernya. Misalkan 192 alamatnya berbentuk angka 168. Misalkan 10.1. Sini ada subnetmas otomatis. Nanti akan belajar di kelas 11 dengan Bapak bagaimana kok bisa otomatis mendapatkan subnetmas dalam sebuah komputer. Oke, kalau sudah kita close, kita isi lagi komputer yang kedua. Ya, komputer kedua kita isi lagi, kita masuk ke konfigurasi, lalu kita pilih Ethernet juga. Ya, di sini isi lagi IP-nya secara statik adanya. Kalau dinamik berarti otomatis ya. Ini kita membuat statik dulu ya. 192 sama 168 alamatnya ya. Ini alamat komputer 168. 10 sama kalau tadi 1 berarti di sini 2. Jadi jaga boleh sama ujungnya di dalam sebuah komputer. Kalau sama berarti bentuk alamatnya sama. Ya, oke. Ini kalau sudah kita tes. Kenapa ini masih merah? Ya. Berarti device yang sama komputer dengan komputer itu tidak boleh kabel yang fiber apa ini namanya? Kabel apa ini? Cross atau straight ya. Berarti kalau merah kayak gini nggak bisa, kabelnya nggak mau menggunakan kabel straight. Berarti kita menggunakan kabel yang ini. Kita ganti dulu kabel yang ini. Terus dulu ya. Juga bisa nih, karena masih merah. Bisa kita dikasih IP tapi masih merah. Kita hapus saja. Kita ganti. Ya. Kita ganti. Kita ganti dengan kabel crossover yang patah-patah. Nah ini tadi juga akan belajar bagaimana membuat sebuah kabel straight dan crossover. Pasang di sini. Nah sekarang di hijau. Gimana mengetahuinya ya? Ini sudah terhubung karena udah ada IP tadi merah. Berarti antara device yang sama kabel straight itu nggak bisa digunakan di jaringan lab. Ada kabel UTP yang sudah dipasang oleh anak TKJ yang sebelumnya itu menggunakan kabel straight dan kabel cross. Bagaimana kita nanti praktikum membuat sebuah pengkabelan straight dan cross di jaringan. Nah, ini bagaimana komputernya juga sudah hijau. Nanti kita klik di sini. Double klik dulu kita tes menggunakan konfigurasi masuk ke menu desktop di sini. Lalu klik di sini command prompt ada di komputer. Kalau aslinya di komputer ada command prompt tadi. Cuman ini juga kan simulasi. Membuat sebuah jaringan komputer. Kita klik di sini, lalu kita ketikkan ping. Sini ping, tuliskan IP address komputer yang satu yang ini, ya. Nah, tadi 192, 168, 10.1. Kita enter. Nah ini sudah terhubung, namanya verify from IP address. Jadi alamat komputer itu adalah alamat IP. Ya, kalau komputernya nggak dikasih alamat tidak akan bisa terhubung. Nah ini membuat sebuah jaringan sederhana. Ya, kita pilih lagi ke komputer yang kedua, sama aja. Ketik aja ping. IP-nya pilih 192, 168, 10.2. Jadi ujungnya nggak boleh sama kalau membuat sebuah alamat IP komputer. Ya, klik enter. Nah ini sudah terhubung bagi sebelumnya membuat semua jaringan sederhana. Kalau kalian punya dua komputer, bagaimana kalau 3 komputer ya? Berarti kita memerlukan, kalau 3 komputer kita memerlukan switch atau hub. Nah di sini ada switch lengkap, ada gedung. Nanti kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah jaringan di gedung atau area ya. Di sini ada jaringannya, di sini apa? Kita lihat materinya. Di sini ada LAN, ada WAN. Ada lagi apa lagi? 3 ya? Terusnya ada 3 sama local area network, wood area network, dan MAN ya, metropolitan area network. Ada 3 jaringannya ya. Ini cara kita membuat sebuah jaringan lokal area. Jadi yang aslinya kalian menyiapkan komputer, satu komputer, nanti di lab itu buat sebuah pengkabelan. Kabelannya berarti kalau device yang sama, berarti pengkabelannya adalah crossover.
Crossover apa kemarin ditanya sama kelompok 1, pengkabelan secara internasional ya, itu putih oranye, putih hijau biru, biru hijau, putih coklat itu pengkabelan strike dan kalau crossover berarti dari awal hijau putih, hijau oranye, hijau biru, jadi dibalik, hanya dibalik saja si warnanya saja. Cuma kalian nggak akan bisa kalau nanti udah prakteknya. Ya selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan tentang jaringan komputer. Ada yang bertanya boleh? Kalau nggak ada yang bertanya berarti nanti kita lanjut ke kelompok berapa tadi yang dulu? Kelompok kelompok 4 dan kelompok 6. Kelompok 6 belum mengirimkan PowerPoint-nya, mana tadi Agus ya yang mengirimkan. Hari ini udah di sekolah, Bapak udah ada di kelas. Silakan kirimkan, nanti mungkin terakhir presentasinya untuk hari ini kita presentasinya kelompok 4 siapa? Kelompok 4. Ini kelompok 4. Topologi dan tipe jaringan. Ini ada topologinya. Sebelum belajar topologinya, kita belajar topologi juga menggunakan aplikasi namanya pakai Cisco di sini. Ya, topologinya ada berapa? Nanti lihat di sini di materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa namanya? Bunga, silakan bunga ke depan. Karisa, bunga silakan bunga. Karisa, Ika, nggak ada ya? Ika, Putri dan Nusa. Nah, ini materi silakan nanti dipresentasikan ya. Sama seperti tadi pembukaan dulu, lalu Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Tina dari yang akan menjelaskan tentang topologi dan tipe jaringan yang akan dijelaskan oleh Karisa. masukin kelompok saya. Jadi ini ada Kelompok 1 Pak. enggak kelompok yang lain Mana? Di kece, ini anu orang sampai sekolah. maupun logis untuk menentukan bagaimana perangkat terhubung dan bagaimana data mengalir di antara perangkat tersebut. Berikut penjelasan singkat tentang topologi jaringan. 1. Topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel terutama yang jaringan dari mengirimkan jika kabel utama bermasalah. 2. Topologi ring. Perangkat terhubung dalam lingkaran, data mengalir searah, gangguan pada satu perangkat dapat memutuskan jaringan. 3. Topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat stabil, tetapi jika perangkat pusat gagal, jaringan terganggu. 4. Topologi mesh. Setiap perangkat saling terhubung langsung sangat andal, tetapi membutuhkan banyak kabel. 5. Topologi hybrid. Kombinasi dua atau lebih topologi lainnya, fleksibel dan jaringan kompleks. Tipe jaringan. Tipe jaringan adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis, fungsi, dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan tersebut. Contohnya adalah LAN, WAN, WAN, dan lainnya. Berikut penjelasan singkat tipe jaringan. 1. LAN, Local Area Network. Jaringan dengan cakupan
mobil seperti rumah atau kantor. Yang kedua, bangunan. Metropolitan area network, jaringan yang mencakup area kota atau wilayah yang lebih besar dan luas. Tiga, wide area network, jaringan dengan cakupan geografis luas, misalnya antara negara. Empat, personal area network, jaringan pribadi dengan jarak sangat pendek seperti lima, WLAN. Belum baru nomor 4 lagi. Nomor 5 LAN berbasis teknologi disable Wi-Fi. 6. VPN Virtual Private Network, jaringan privat yang menggunakan jaringan publik atau koneksi aman. Takaran dan biaya implementasi. Tipe jaringan menunjukkan skala dan fungsi jaringan berdasarkan kesediaan mulai dari area kecil LAN hingga jaringan global. WLAN pilihan yang sangat bergantung pada kebutuhan anggaran dan kebutuhan penggunaan. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan. Iya. Nah, tanya dulu dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 bolehkah bertanya? Mengapa dalam tentang topologi? Kita turunin nanti Karena dalam jaringan komputer, topologi jaringan adalah struktur fisik yang mengatur hubungan antara perangkat komputer. Pemilihan topologi jaringan harus diperhatikan dengan benar, karena sedikit kesalahan bisa mempengaruhi skalabilitas, kehandalan serta kinerja sistem. Sangat puas. sangat keras. Iya. Apakah topologi hibrid lebih baik dalam hal skalabilitas dibandingkan dengan topologi sederhana? Mengapa? Jelaskan. Poin-poinnya poin 1 dari skalabilitas topologi Pancar nanya. Hah? Nanya apa? Harus Dengan teknologi Anda dapat dengan mudah mendapatkan untuk menghapus komponen perangkat keras tanpa mengerti dasar atau sistem percabangan secara keseluruhan. Anda dapat dengan cepat mengansel komponen jaringan baru. Anda dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat dengan cepat mendapatkan komponen baru atau menyesuaikan komponen yang sudah ada. Topologi hybrid lebih baik daripada topologi sederhana jika jaringan membutuhkan sinyal suara tinggi dan skalabilitas. Jaringan mencakup area luas dengan kebutuhan yang beragam, biaya dan sumber daya untuk implementasi tidak menjadi masalah. Oke, gimana Dila? Iya, saya ngomong sama ya puas, tapi ada beberapa hal Ya, yang dijelaskan. nyangkut dalam topologi hybrid. Apa aja? Kemampuannya apa aja? Kemampuan dari hybrid ya. Ya, ini ada 4. Nah, kalau nggak ini bisa dijelaskan sama Dela kan mungkin nggak apa? Kemampuan menangani pertumbuhan jaringan,
keandalan lebih baik, kapasitas menyesuaikan kebutuhan yang beragam. Jadi kesimpulannya adalah topologi yang hybrid lebih unggul dalam hal skalabilitas karena desainnya yang fleksibel, tahan terhadap pertumbuhan, dan lebih andal dibandingkan topologi sederhana. Namun kualitas dan biaya implementasi topologi hybrid biasanya lebih tinggi. Nah itu ya berarti sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih adalah yang sudah Selanjutnya Kelompok 1 izinkan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan utama antara jaringan peer-to-peer dan klien secara langsung. Lalu apa kelebihan jaringan peer-to-peer dibandingkan dengan jaringan klien secara langsung? beda ya. Saya menjawab pertanyaan dari Sila. Bisa. peer-to-peer merupakan model jaringan di mana setiap komputer di dalam jaringan itu belajar. Dengan kata lain, setiap komputer memiliki fungsi, tugas, peran, dan posisi yang sama. Bahkan bisa menjadi server atau mengirim. Sementara jaringan server merupakan komputer untuk menjadi server. Bagaimana? Ya. Ini satu lagi. Ini Amin, pertanyaan katanya. Jangan tidak apa-apa. Topologi jaringan berikut mana yang memberikan rekomendasi tanpa hambatan dan jelaskan. Topologi apakah Yang memberikan rekomendasi tanpa hambatan dan tanpa hambatan dan jelaskan. tanpa hambatan? Dijawab. Jelaskan kan? Gak apa-apa, jelaskan aja. Rekam. Nambut sap. Topologi jaringan yang memberikan rekomendasi tanpa hambatan adalah topologi topologi mesh Topologi mesh sama. Topologi mesh sama apa? Ya benar. Ya, jelaskan. Satu, desain rekomendasi dalam topologi mesh setiap perangkat di jaringan terhubung langsung ke semua perangkat lain. Hal ini menciptakan banyak jalur alternatif untuk data. Jika salah satu jalur atau perangkat gagal, data tetap dapat dikirim melalui jalur lain tanpa gangguan. Dua, tanpa hambatan karena setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke perangkat lain. Tidak ada titik pusat seperti itu atau yang menjadi aliran data tidak harus melewati perangkat perantara sehingga mengurangi kemungkinan penundaan atau konflik data. Keandalan dengan banyaknya jalur komunikasi, resiko kegagalan total jaringan sangat kecil. Ini membuat topologi mesh perlu sangat pandai dalam aplikasi basis seperti jaringan militer, perbankan atau layanan kesehatan. Namun topologi ini memiliki kelemahan dalam hal biaya dan kompleksitas karena membutuhkan banyak kabel dan port. Semakin banyak perangkat di jaringan, semakin besar jumlah koneksi yang diperlukan sehingga sulit diimplementasikan pada skala besar. Oke, gimana? Puas? Oke, puas kan? Ada lagi pertanyaan dari kelompoknya? Sekian kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan kelompok 6. Bapak panggil namanya, silakan di depan.
Silakan saya Bu Agus. Jadi Agus punya Agus. Sudah. Ribuan. Agus punya mana yang di situ berdua. Kira-kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Saya dari kelompok 6 akan berpresentasi tentang materi pengenalan Domain System atau DNS. Perkenalkan, nama saya Saiful Ismail dan Lih, tegak beli. Ah, gitu mantap. tanpa lama lagi kita lanjutkan. Pengenalan IP address. Pengenalan IP address dan domainnya. Ya, silakan aja dulu. Pengenalan IP address. IP address singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau Internet Protocol address adalah alamat protokol internet. Alamat itu yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Pembahasan 2 pengertian domain tentang nama domain. Jadi IP address agar bisa dipahami oleh masyarakat dan mengakses sebuah komputer mengakses website menggunakan IP address sedangkan tidak menggunakan kesulitan hal kemampuan yang menampilkan nama untuk setiap nomor telepon depan. Lanjut. Itu aja bacanya di situ di depan, nggak usah diambil di situ di depan aja. Melakukan proses komunikasi di dalam jaringan komputer. Tujuan domain name system atau DNS memberi identifikasi secara hierarkis pada sebuah domain, sehingga domain komputer juga protokol tidak kesulitan saat mendefinisikan sebuah alamat. Jadi kesimpulannya adalah IP address dan DNS bekerja bersama untuk memastikan komunikasi yang lancar dalam jaringan komputer. IP address memberikan identifikasi dan lokasi perangkat sementara. DNS mempermudah pengguna untuk mengakses layanan dengan menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat. Oke, lanjut. Yang lainnya, masa asik gitu? Lah. Ya, Rek bertanya. Jangan jadi bertanya. Udah si Ridwan mau coba. Jalan-jalan ke Jayapura beli rambutan sebelas mata. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Iya bertanya, ya Rek bertanya. Mau bertanya dengan kita. Kan ya. Jadi kelompok berapa? Dari kelompok 2 mau bertanya, apa yang terjadi jika orang mengetahui IP address kita? Jelaskan. Tentang IP dan domain ya. Siapa cepat ya?
Mereka berpotensi melacak aktivitas Anda secara daring, mengirim iklan yang ditargetkan, dan bahkan melakukan kejahatan dunia maya atas nama Anda. Mana? Oke, baik. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Bagaimana cara melindungi IP address agar tidak disalahgunakan? Nah, bagaimana cara melindungi address supaya tidak bisa? Jawabnya tuh si Meli. Iya. Aku jawab. Oke, siapa yang bikin? Nggak ada dasarnya. Aku yang dijawab tuh si Agus. Ayo Meli, karena si Puji lebih mendengar. Jaringan default, gateway default adalah router yang digunakan untuk meneruskan paket data dengan alamat IP tujuan yang tidak berada di subjaringan lokal. Perannya adalah perannya jika gateway dalam jaringan. Perannya router yang digunakan untuk meneruskan paket data dengan alamat IP tujuan yang tidak berada di subjaringan lokal. Gimana Caca? Oke katanya. Oke, lanjut. Lanjut, siapa yang mau bertanya lagi di nomor berapa? Bagaimana cara menjaga keamanan data pribadi saat beraktivitas di internet? Oke, gimana? Terus Password adalah dari pertahanan pertama dalam melawan hacker jahat akunmu dengan menggunakan kata sandi yang sudah ditetap bagian dan kombinasikan huruf angka serta simbol. Sebaiknya hindari menggunakan nama atau informasi lain yang dapat dengan mudah ditebak orang lain. Kurang Pertanyaannya puas? Kurang sedikit. Kurang sedikit katanya. Ada yang mau nambahin dari kelompok itu? Silakan. Kurang, emang boleh. Ridwan bisa nambahin boleh? Sama kita kalau Sudah buat. Memiliki email cadangan untuk melindungi privasi akun sosial media dan internet. Kamu juga perlu menggunakan email cadangan setiap web memerlukan alamat email. Jika kita ingin menggunakan jasa mereka tidak menggunakan maka keamanan bukan menjadi masalah. Namun sayangnya ada banyak situs dengan reputasi yang dipertanyakan dengan memiliki email cadangan. Kamu menghindari diri dari sama kami jadi aktivitasmu di email utama tidak akan terganggu. Pertanyaan semua udah. Ada yang mau tanya sampai sini, Sud. Rin. Oke. Kameramen ini. Oh, Apa perbedaan antara IP address statis dan dinamis? Perbedaan antara alamat IP dinamis dan statis bila perangkat diberi alamat IP statis, alamat tersebut tidak berubah. Sebagian besar perangkat menggunakan alamat IP dinamis yang ditetapkan oleh jaringan saat perangkat tersambung dan berubah seiring waktu. Gimana? Dinamis. Dinamis itu Alamat IP yang tetap tidak berubah dan sudah diatur secara manual oleh administrator jaringan. Biasanya digunakan untuk perangkat seluler. IP dinamis, alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh server DHCP, dinamis terus seperti biasanya gini gue kok tinggal geter deh. Jelaskan kenapa IP address bisa berubah sendiri. Ini dapat berubah tergantung pada kondisinya jika perangkat terhubung ke Wi-Fi yang disediakan oleh ponsel pintar.
maka akan ditetapkan oleh ISP namun apabila Anda berada dengan sekunder maka Anda asosiasi berbeda dari yang ditetapkan Sistem nama domain DNS adalah komponen protokol standar internet yang bertanggung jawab untuk mengubah nama domain yang menjadi internet protokol IP yang digunakan komputer untuk mengidentifikasi satu sama lain di jaringan. ISP apa ISP-nya? ISP-nya belum dijawab. Itu baru domain name. ISP apa? Layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu untuk memberikan suplai internet kepada masyarakat luas. Oke, ada Waalaikumsalam. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tentang topologi dan tipe jaringan. Ya, di sini ada materinya tentang topologi, ya, topologi jaringan. Di sini kelompok 4 tentang topologi. Belum ada yang menjelaskan tentang topologi jaringan wireless. Nah, ya, nggak ada ya. Ya, tadi Bapak nggak lihat jaringan wireless nggak ada. Nah, di sini ada jaringan wireless ya atau menggunakan WiFi ya. Dan anak protokol jaringan sudah dijelaskan. Jadi topologi jaringannya juga ada tentang wireless, WiFi, ada kan? Nah, ini ada yang ditanyakan mungkin dari kalian? Ada yang tanya nggak tentang topologi jaringan ya? Banyak topologinya, ada topologi tadi sudah dijelaskan di kelompok ini. Topologinya ya. Nah, di sini penjelasan tentang topologi jaringan. Ada topologi jaringan bus, topologi jaringan ring, star, mesh, hybrid. Ya, tipe jaringannya lokal network atau sama yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 juga, ada LAN, ada MAN, ada WAN, ada PAN, ada bulan, ada VPN. Ya. Jadi tipe jaringannya banyak. Ya, tadi kalau di kelompok 1 itu ada LAN dan WAN. MAN-nya nggak ada. Ada PAN, ada bulan, ada VPN. VPN adalah private server network. Dan di sini sudah dijelaskan begitu saya tinggal kelompok 6 menjelaskan tentang pengkabelan, ya. Pengkabelan kelompok 6 itu apa sih materinya yang nyampaikan nanti? Pengenalan IP address dan domain sistem. Berarti pengkabelan sudah, Kalian untuk belajar jaringannya menggunakan namanya nanti Cisco Packet Tracker. Nah, di sini. Nah, ini topologi. Kalau kita misalkan bikin sebuah topologi start, berarti kita akan tambah lagi ininya komputer seperti ini. Kita akan tambah lagi seperti ini, 5 aja, tambah lagi komputernya. Kita tambah lagi sini. Kita akan punya topologi jaringan start sini, ya. Kita jajah jaringan start. Nah, di sini kita hapus dulu kabelnya. Oh, jadi pani guys. Nah, bisa jadi pani. Pani. Topologinya kita menggunakan kalau topologi start berarti kita menggunakan sebuah device yang lain seperti switch atau hub, ya. Kita tambah dulu di sini device-nya. Sini ada device-nya, kita dari switch. Ada switch. Ini PT switch ya, ini. Oke, kita tambah di sini.
ini namanya switch. Kita ganti kabelnya. Kalau menggunakan jenis yang berbeda, berarti kita menggunakan pengkabelan strike. Ya, kalau beda jenis yang sama, kita menggunakan kabelnya crossover. Jadi bisa nanti akan praktikum pengkabelan strike dan crossover. Ya, kita hapus dulu kabel yang ini. Hapus dulu. Kita ganti kabelnya dengan kabel strike. Strike kabel. Dan switchnya. Kita klik dulu sini, kita masuk hubungan di sini ke komputernya. Kita tambah lagi strike-nya, kabelnya. Kita hubungkan ke sini, lihat cara menghubungkannya. Kita tambah lagi kabelnya, kabel strike. Kita buat sebuah jaringan topologi star ya. Tambah lagi. Kita tambah lagi. Ini jadi panik. Nyaho. Nah, kita tambah. Jadi nggak bisa 5 nih. Tapi ini hapus satu. Switchnya kurang. Nah, ini sudah terhubung dengan kabelnya ya. Nah ini ya, ini kabelnya sudah Aku meriang. Aku meriang. kabelan, tapi IP-nya belum diisi, tapi ini sudah terhubung. Kita simulasikan, lihat dulu. Iya. Mungkin nggak tahu. Ini simulasinya, kita tes dulu. Nah, kabelnya bisa mengirim pesan. Dari sini bisa mengirim pesan, tapi kenapa masih merah? Karena belum ada IP komputer di dalam sebuah komputer yang keberapa? Ketiga dan keempat. Nah, ini mengirim pesan. Ya, ini bisa mengirim pesan. Ya, kalau sudah ada terkoneksi jaringannya. Nah, seperti itu membuat sebuah topologi jaringan. Secara sederhananya ini topologi jaringan star. Ya. Jadi gitu. Nanti kalian belajarnya seperti ini, desain jaringannya seperti ini. Nanti kita akan bagaimana membuat sebuah jaringan bus. Bus itu mana tadi ada gas, berarti seperti bus berurutan jaringannya. Ya, ini cara pembelajaran di teknik komputer dan jaringan. Sebelum kalian praktikum langsung ke komputernya, kita belajarnya di Cisco paket tracker. Nah, mungkin materinya Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang bertanya? Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru gak? Nanti kan ada kelompok berapa yang belum? Nah, nanti setelah istirahat dilanjut dengan kelompok. Oke ya, mungkin materinya Bapak cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.